suci Waisak di tahun 2567 tahun Buddhis, di tahun 2023 Masehi. Kita akan bersama-sama melakukan ritual mandi Bali Siddhartha sebagai salah satu rangkaian acara Trisuci Waisak, di mana di saat Trisuci Waisak kita mengenang memperingati 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha, yaitu peristiwa kelahiran Bali Siddhartha, peristiwa pertama Siddhartha mencapai penerangan atau menjadi Buddha, dan peristiwa tamatnya atau kelahiran Sang Buddha. Marilah kita pada kesempatan ini penuh konsentrasi, penuh bakti, penuh sujud kepada Buddha dan Sangha. Kita bawakan doa-doa dan kita akan melakukan siraman Bali Siddhartha sebagai bentuk penghormatan kepada Bali Siddhartha. Ya. Mohon yang membawa alat komunikasi HP untuk menjaga hikmahnya pelaksanaan puja bakti untuk sebentar waktu dinonaktifkan terlebih dahulu. Sudah nyalain ini. Assalamualaikum. Saya pakai ini aja. Terus ini dimatikan dulu Bante. Nah itu. Ini di anu. Oh, iya. Suruh nyalakan aja. Kami persilakan Bapak Ibu pengurus untuk menyalakan lilin pancawarna, dan mungkin lilin-lilin kecil ini juga persembahan umat ya. Yang langsung dinyalakan sekalian saja. Silakan dibantu mungkin lilin-lilin kecil. Dikorek lagi, Lin. Korek lilin. Ya, lilin kecil itu sekalian. Iya. Nanti belum nyala Ya, langsung saja, nanti kelamaan. Ya. Tapi kan ada tuh. Ini enggak dipakai duduk toh kok? Hah? Enggak, ini kok umat-umat itu. Ya boleh saja. Ya enggak apa 10 enggak. Keras ini loh Gong. Iya. Halo. Pakai latihan Bante. Hah? Pakai ini. Berduduk. Sudah semua? Dupane nyalakan dupa. Dupane mana ya? Dupa, 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 dupa ada. Dupa. Iya.
Bupali. Bupali. Yusua. Iya. Yusua. Perwakilan saja, perwakilan saja ke depan. Iya. Iya. Udah perwakilan saja. Udah perwakilan dulu. Ya. Sudah? Nanti ya pegang dulu. Bapak Ibu serta saudara-saudari Dharma yang berbahagia. Lagi. Orang kayak gitu. Hah? Kayak gitu. Orang kayak gitu. Marilah kita mulai seluruh rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini dengan kita akan memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan kita akan wensin atau membukukan setengah badan sebanyak 3 kali. Siang Fu wensin, Cai wensin, San wensin. Dibuka bukunya halaman 1. Kata pendupaan Lu Xiang Zhan. Lu Xiang Zhan Silakan rupanya ditancapkan di hiulu. Dibuka halaman 5. Suruh duduk tapi. Silakan duduk. Tabeju nanti dilanjutkan halaman 10 Sosyoju dan langsung dilanjutkan lagi ke Sinjing halaman 20.
halaman 5 terlebih dahulu kita akan membacakan tapeju. Namo Panca Sajamone Namo Panca Sajamone Namo Panca Sajamone Tabe quan Yên Bồ Sát Namo Tabe quan Yên Bồ Sát Namo Tabe quan Yên Bồ Sát Chế lan sơn chúng Bồ Sát Nam mô Chế lan sơn chúng Bồ Sát Nam mô Chế lan sơn chúng Bồ Sát Tô la ye Nam mô A Di Bồ Lô Chư Thi Sa Bồ La Ye Bồ Đề Sa Tô Bồ Ye Mô Sa Tô Bồ Ye Mô Cha Lô Lê Cha Ye Om Sa Bồ La Pha Ye Sơ Ta Na Ta Se Nam Mô Si Chi Ri To Ye Mang A Ri Ye Bồ Lô Chư Thi Sa Phô La Li To Bồ Nam Mô Na Lai Chin Cha Chi Li Mô Bồ Tô Sa Mi Sa Bồ A Ta To Su Phang A Sa Ye Sa Bồ Sa Tô Nam Mô Bồ Sa Tô Nam Mô Bồ Che Mô Phật Tao Ta Chư Ta Tho Ma Bồ Lô Si Lô Cha Ti Cha Lô Ti Si Li Mô Bồ Đề Sa Tô Sa Bồ Mô Lai Mô Si Li Tô Ye Chi Lô Che Mang Đô Lô Pha Sa Ye Ti Mô Pha Sa Ye Ti Tô Lai Ti Ri Ni Sa Phô La Ye Trở lại Mô Pha Mô Lai Mô Ti Ri Ni Sa Na A La Sa Phô La Sa Li Pha Sa Phô La Sa Ye Ô Lô Mô Lai Ô Lô Si Li Sa La Si Li So Lô Bồ Đề Bồ Đô Ye Mê Đê Na Lai Chin Cha Thi Li Sa Ni Na Bồ Ye Mô Na Sa Bồ Si Đô Ye Sa Bồ Mô Si Đô Ye Sa Bồ Si Đô Ye Sa Bồ La Ye Sa Bồ Na Lai Chin Cha Sa Bồ Mô Lai Na Lai Sa Bồ Si La Sa Nam Mô Chư Ye Sa Bồ Mô Si Đô Ye Sa Bồ Chư Chi La Si Đô Ye Sa Bồ Đô Mô Chi Si Đô Ye Sa Bồ Na Lai
la ye sa bo ho ma bo le san che la ye sa bo ho nam mô la ta na to la ye nam mô a di bo lo che te sa bo la ye sa bo ho om che te do man do la pa do ye sa bo ho nam mô Phật do ye nam mô tam mô ye nam mô Sang Cha ye nam mô Quan Thế Thế Bồ Sa mô sa chi ta vi sinh chế ta ơn cho chư lo phá thị chân tô mô ni mô bồ tát mi lô 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 tê sa cha số lo a chê li sa ye ho phá sa om bồ tát mô chân tô mô ni số lo mong bồ la tô bồ tát mi ho nam mô sa man tô mô tô nam mô bồ ti hơ tô sa na nam ta chư ta hom chi 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 sa hom hom ru bồ lo ru bồ lo bồ lo ru bồ lo bồ lo ru bồ lo ti sa cha sa cha li sa pha cha san ti cha sa li ye sa po nam mô Phật ye nam mô tam mô ye nam mô Sang Cha ye om si te ho lo si do lo chơ li bo si ta li bo lo li sa po chi so vi so si ti đông nhân te vi chi ti bo jin chân chan ta chân te quay yan chơ ve chui cha ho nam mô sa tha nam sam ya sam bồ tát chi ti nam ta chơ ta om chơ li chung ti sa bồ ho om nam mô ba ca wa ti a ba la mi ta a yo li ya na so vi ni sa chơ ta ti chu la cha ye ta ga ta ye a la te sam ya sam bồ tát ye tha ni ye ta om sa li đa sang sa ga li pa li su ta la ma ti ka na san ma vô ca ti sa va vi su ti ma ca na ye pa li sa na ma pa ja pha ti vi sa chi lo te lo li bo la la cha ye ta che ta ye ta la ti sam ya sam pa ta ye ta cha ta om vi sa vi sa sa no che te sa om ma ni pa me hum ma ni ya na che to ta pa ta che ta se na ve ta li ha sa mo ta bo li se ta na bo lo na bo li tyo ta pa na ma lo che so la ye sa li bo ti cho ha ti to lo ni te ne la lo ti pi li ni te mo a che te chen te sa po nam mô a mi tho pho ye do ta che to ye to te ta a mi li to pho pi a mi li to se ta pho pi a mi li to pi cha lan ti a mi li to pi cha lan to cha mi ni cha na cha to cha li sa po nam mô Phật nam mô tam mô nam mô Sang Cha nam mô Sa li ma ca te pi ye ta ne ye ta bo le pho lo na cha li sa man
ta ta sa ni mo ha bì he lo cha ti san man ta bì ni cha ti mo ha cha li e po ni po la po ni sa li wa li ta san man ta sa po li ti po li na ha li na ta mo ti mo ha bì cô bì ti mo ha mi le ti lo pa san cha ti si san cha si ti san man ta ta no po lo ni po ra po lo mi ta xin chính quán cha trai bồ sa sinh sân bồ ra bồ lo mi tao sa cha chen bồ ye che con tô ye che bồ a sa ni cha sa bồ ye con bồ ye sa sa che sa con che sa che sa che cho sa ni cha sa cho pha con xiang bồ san bồ mie bồ ca bồ chen bồ chan sa con cho bồ sa vô sa sang sinh sa vô yên nam vi sa san ni vô sa san sang về chỗ pháp vô yên trên này cha vô y sa trên vô minh ye vô minh trên này cha vô la sa ye vô la sa trên vô có trên miết ta vô cha ye vô ta ye vô sa ta có vô ti sa ta ye vô ra vô la mi ta xin vô qua e vô ca e vô yo con vô yên li thiên thông bằng chú chính ni văn san sơ chủ vô y vô ra vô lo mi ta ta na tô lo san mya san phổ ti vô cha vô ra vô lo mi ta sơ ta san cho sơ ta mi sơ vô san cho sơ vô thân cho nan chú y che vô chan sơ vô chi cô sơ vô ra vô lo mi ta chú chi sơ cha ye che ti vô lo che ti vô lo su che ti vô ti sa vô Mohon berdiri. Halaman 52. Kita untuk saat ini nanti kita akan mulai untuk prosesi pemandian bayi Siddhartha 52. Wo jing guan o
Om
Ya, Silakan duduk. Silakan duduk. Ibu, kita akan bersama-sama dalam sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung akan mendengarkan riwayat kehidupan Sang Buddha yang pada hari ini 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha kita peringati secara bersama-sama, yaitu Trisuci Waisak. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Tiga peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Peristiwa pertama, kelahiran bayi Siddhartha, terjadi tahun 623 sebelum Masehi. Kitab suci mencatat demikian. Ketika tiba saat untuk melahirkan, Ratu Mahamaya meminta izin kembali ke rumah orang tuanya.
Di tengah perjalanan, ratu melewati taman Lumbini yang penuh dengan bunga indah dan harum yang tumbuh di pohon salak. Melihat pemandangan itu timbul keinginan ratu untuk singgah. Ratu mendekati pohon salak besar itu dan berniat untuk memegang dahan pohonnya. Dan itu pun bergerak turun ke bawah sehingga terjangkau oleh ratu. Tiba-tiba ratu merasakan getaran akan melahirkan. Para pengiring membuat tirai di sekeliling ratu. Dalam keadaan berdiri, ratu melahirkan. 4 dewa Mahabrahma datang dengan jala emas dan menerima bodhisattva yang terlahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Bodhisattva atau bayi Siddhartha berdiri dan berjalan 7 langkah. Di setiap tempat yang dipijaknya tumbuh bunga teratai. Bodhisattva atau bayi Siddhartha memandang sekeliling dan berkata, "Akulah pemimpin dunia. Tiada makhluk lain yang menyamai. Aku adalah yang tertinggi. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tiada kelahiran lagi bagiku." 35 tahun kemudian terjadi peristiwa kedua. Pertapa Siddhartha menjadi Buddha tahun 588 sebelum Masehi. Setelah mengarahkan Mara atau setan, Pertapa Siddhartha mencapai kebijaksanaan untuk dapat melihat kelahiran-kelahirannya terdahulu. Kemudian dicapainya kebijaksanaan untuk dapat melihat kematian dan tumimbal lahirnya makhluk-makhluk sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan terakhir dicapainya kebijaksanaan untuk menyingkirkan semua kekotoran batin. Dengan demikian Pertapa Siddhartha mengerti sebab dari semua penderitaan dan cara untuk menghilangkannya. Ia telah menemukan jalan yang dicarinya. Ia telah memperoleh penerangan agung. Batinnya menjadi tenang dan penuh kedamaian. Wajahnya bercahaya terang penuh kebahagiaan. Kini Pertapa Siddhartha menjadi seorang Buddha. Bumi pun bergetar karena gembira. Di udara terdengar sayup-sayup suara musik yang merdu. Pohon-pohon tiba-tiba berbunga dan menyebarkan bau harum. Binatang hutan yang bermusuhan saat itu hidup berdampingan dengan damai. Peristiwa ketiga, Sang Buddha mencapai parinibbana atau wafat terjadi tahun 543 sebelum Masehi. Sesak sebelum mencapai parinibbana atau wafat, Sang Buddha bersabda, "Segala sesuatu yang tercipta akan lenyap kembali. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh." Setelah itu dengan penuh ketenangan dan kewaspadaan, Sang Buddha memusatkan pikirannya dalam meditasi sehingga akhirnya mencapai parinibbana atau wafat. Bersamaan dengan itu terjadilah gempa bumi hebat. Di angkasa terdengar petir sambar menyambar. Umat Buddha dan para Buddha yang batinnya masih belum terbebas merasa sangat sedih. Mereka menangis terseduh-seduh karena merasa Sang Buddha terlalu cepat meninggalkan mereka. Tetapi mereka yang telah terbebas dengan penuh kesadaran merenung, segala sesuatu yang tercipta adalah tidak kekal. Bagaimana mungkin hal ini tak akan terjadi? Kita renungkan 3 peristiwa itu yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai.
Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus dan segenap umat Buddha dan para simpatisannya yang hadir pada kesempatan siang hari ini di saat kita bersama-sama memperingati mengenang 3 peristiwa penting yang sering disebut oleh umat Buddha Trisuci Waisak, dan pada tahun ini 2567 tahun Buddhis di tahun 2003. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Tadi kita bersama-sama ya menyiram bayi Siddhartha. Ini adalah tradisi dari Buddha, tradisi Mahayana. Dalam tradisi Buddha Mahayana diperingati di saat Waisak ya, itu memandikan atau menyiram bayi Siddhartha ya. Sebetulnya tradisi ini atau kelahiran bayi Siddhartha ini terjadi pada tanggal 8 bulan 4 yang lalu ya, dalam tradisi Mahayana. Dan juga ada beberapa tanggal-tanggal yang lain, tanggal kelahiran, penerangan dan wafatnya. Ternyata di antara sekte dan aliran yang ada di dalam agama Buddha itu berbeda-beda tanggal dan bulannya. Ya. Di saat memperingati kelahiran juga demikian. Kelahiran bayi Siddhartha, tanggalnya setiap sekte atau aliran ternyata ada yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda padahal tokohnya, orangnya satu, diperingati secara berbeda-beda tanggalnya? Jawabnya karena Pangeran Siddhartha tidak mempunyai akte kelahiran. Ya. Ya. Kalau beliau mempunyai akte kelahiran pasti patokannya sudah pasti ya. Ternyata ini terjadi bukan saja di tokoh agama Buddha, tokoh Buddha saja, di tempat-tempat lain, di tokoh-tokoh yang lain ternyata sama saja juga. Bisa tanggal yang berbeda ya. Contohnya saja ada yang memperingati tanggal 25 Desember. Itu kan meyakini itu tanggal kelahiran. Itu padahal bukan tanggal kelahiran, tanggal peringatan. Ya beda tanggal peringatan dengan tanggal kelahiran. Ada tokoh yang lain juga berbeda-beda. Karena memang zaman dahulu mungkin belum ada pendaftaran ya untuk anak-anak yang baru lahir langsung untuk mendapatkan akte kelahiran. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu, kalau punya anak dan cucu segera mungkin diurus akte kelahirannya ya. Ya, biar kelak itu mudah sebagai patokannya tanggal berapa ya, bulan berapa kelahirannya ya itu. Ya. Di saat kelahiran bayi Siddhartha ini ya, ternyata banyak hal-hal yang unik ya, hal-hal yang aneh di luar kebiasaan bayi-bayi pada sebelumnya. Tadi Bapak Ibu di saat meditasi saya bacakan tentang cuplikan riwayat kelahiran bayi Siddhartha. Ya, di situ. Ya, dikatakan tadi bayi begitu lahir ya langsung bisa berjalan 7 langkah di atas bunga teratai. Ya. Kalau bayi saat ini Bapak ada cerita seperti ini, Bapak Ibu percaya? Bayi lahir langsung berjalan, langsung bisa omong, percaya? Tidak percaya. Saya pun sendiri tidak percaya. Ya. Bagaimana kalau terjadi kehidupan dulu terhadap bayi Siddhartha? Bapak Ibu percaya? Oh, tidak tahu juga karena sudah kejadian sudah berlalu. Ya. Jadi penjelasan-penjelasan tentang agama Buddha atau bayi Siddhartha ternyata kita mendapatkan 2 penjelasan dari 2 sumber yang berbeda. Yang pertama dari kitab suci Tripitaka, yang kedua dari legenda India. Nah, legenda India ya. Jadi ada beberapa juga cerita-cerita di Indonesia itu bukan berdasarkan cerita nyata, tapi berdasarkan legenda-legenda India. Apakah ada manfaatnya legenda itu? Tetap ada. Kalau di Indonesia yang populer legenda ya, Bapak Ibu percaya enggak legenda ini? Candi Borobudur, Candi Prambanan atau Candi Sewu itu katanya dibuat ya, dibikin selama semalam. Ya, selama semalam. Bandung Bondowoso yang bikin itu ya. Itu. Bapak Ibu percaya? Enggak percaya juga ya.
Tapi ada cerita itu dibikin semalam ya, dibikin semalam ya. Demikian pula cerita riwayat kehidupan Sang Buddha ini ternyata sumbernya ada dua, yaitu berdasarkan kitab suci Tripitaka dan legenda India. Kebanyakan legenda-legenda itu ceritanya itu seolah-olah itu dilebih-lebihkan ya. Contohnya bayi biasanya lahir kan tidur terus, ini langsung bisa berjalan, bisa ngomong. Itu kan cerita-cerita yang dilebih-lebihkan ya. Ada juga kitab-kitab suci yang lain pun juga ceritanya itu kebanyakan dilebih-lebihkan ya. Jadi bayi tadi ya bisa berjalan di atas bunga teratai selama sebanyak 7 langkah. Pernahkah ada pertanyaan yang kritis, kenapa jalannya kok 7, tidak 6, tidak 8? Kan bisa juga kok 7, kok pakai angka 7 ya. Ada yang memaknai sebagai firasat bahwa 7 hari itu mamahnya akan meninggal, ibunya Dewi Mahamaya akan meninggal. Ada lagi yang memaknai karena setelah dewasa nanti ya bayi Siddhartha akan mengajarkan 7 faktor penerangan agung ya. Dan macam-macam ya itu. Jadi 7 langkah ya, sebanyak 7 langkah. Apa saja tadi yang dikatakan oleh bayi Siddhartha ini ketika mengatakan inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada kelahiran lagi bagiku. Kalau Bapak Ibu sekalian ya, ini sebuah tekad. Hendaknya kita sebagai umat Buddha bertekad bahwa kelahiran saat ini adalah kelahiran yang terakhir. Jangan pernah berkeinginan untuk terlahir kembali. Sebab kalau terlahir kembali kita akan menderita. Menderitanya kenapa? Seseorang begitu lahir pasti akan sakit dan akan mati. Ya. Bagaimana untuk menghentikan lahir, sakit, dan mati? Yaitu mempraktekkan ajaran Sang Buddha yang terdiri dari jalan tengah, sila, samadhi, dan panya. Ini resepnya bagaimana kita bisa mengatasi kelahiran-kelahiran kembali ya, itu bertekad ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peristiwa berikutnya adalah peristiwa kedua. Pertapa Siddhartha ketika berumur 35 tahun bisa mencapai penerangan sempurna. Apa yang dimaksud dengan penerangan sempurna? Bertapa selama 6 tahun ya di hutan Uruvela terus mencapai penerangan sempurna. Apa kemampuan yang dimiliki oleh Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna? Yang pertama, Sang Buddha atau Pertapa Siddhartha itu mempunyai kebijaksanaan untuk mengingat kelahiran-kelahirannya. Kelahiran-kelahiran yang dulu. Kita diingat semua. Berbeda dengan kita yang di sini, ya jangankan kelahiran yang dulu. Wong 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan yang lalu saja belum tentu ingat kok. Jangankan 1 minggu, 1 jam belum ada saja tidak ingat kok. Iya. Coba yang bisa cerita tadi, yang saya bacakan tadi. Ada yang bisa cerita? Belum ada 1 jam itu. Tapi ya Pertapa Siddhartha yang telah mencapai penerangan sempurna mampu mengingat kelahiran-kelahirannya terdahulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga mampu mengingat kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk lain sesuai dengan perbuatan-perbuatannya masing-masing. Misalnya saja ditunjukkan orang ini kelahiran seperti ini dulu di mana, kok kenapa hidupnya susah, kok menderita, ini kok mudah. Itu bisa menjawab Sang Buddha berdasarkan daya ingat yang telah dimiliki oleh Pertapa Siddhartha yang telah mencapai penerangan ini. Kemudian yang ketiga, kemampuan yang ketiga, mampu menyingkirkan kekotoran-kekotoran batin. Inilah kemampuan Sang Buddha yang diperoleh beliau ketika mencapai penerangan sempurna. Kemudian peristiwa yang ketiga Bapak Ibu, setelah beliau berusia kurang lebih 80 tahun, Sang Buddha wafat. Sesuci apapun ya, orang pasti akan mengalami kematian. Belum pernah ada orang yang bebas dari kematian. Setiap orang yang pernah dilahirkan, mau atau tidak mau, ya cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian karena sudah menjadi hukum abadi, hukum alam.
Di saat kita memperingati 3 peristiwa penting ini, kita hendaknya termotivasi, tergugah semangatnya agar kita hidup sebaik mungkin, agar bisa mengatasi kelahiran-kelahiran, dan seandainya kelahiran kembali di alam-alam bahagia, alam-alam surga, dan bisa merealisasi nibbana dengan mudah, dengan cepat. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami Biku ya dari Sangga Agung Indonesia mengucapkan selamat ya merayakan Trisuci Waisak tahun 2567. Semoga Anda berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Ya. Hari ini agak capek karena 4 kali nanti itu. Ya. Ya. Bapak Ibu serta saudara-saudari Dharma yang berbahagia, marilah kita akhiri seluruh rangkaian IFO pada kesempatan siang hari ini dengan kita akan membacakan San Kui terlebih dahulu. Langsung lanjut itu. San Kui nanti dilanjutkan kata pelimpahan jasa Wei Xiangji halaman 68. Dilanjutkan halaman 72. Namo Marilah kita memberikan penghormatan kembali kepada Buddha dan Dharma Sangha dan juga para Buddha Bodhisattva Mahasatwa. Dengan kita akan kembali membubuhkan setengah badan atau Wenshin sebanyak 3 kali. Shangpo Wenshin, Jaya Wenshin, San Wenshin. Raja Namo Amitofo. Sekarang kita foto bersama ya. Foto di sini.